Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamun ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas pembelajaran pada saat ini. Dan tak lupa juga kita sampaikan salawat untuk Nabi besar kita, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sampai di akhir zaman. Ya anak-anakku, sekarang Ibu akan menerangkan masalah materi pertemuan 9 pada hari ini, yaitu setelah yang kita UTS ya, yaitu mengenai analisis regresi. Nah, apa yang dimaksud dengan analisis regresi? Yaitu dalam hal ini jika kita mempunyai dua variabel, lalu kita ingin mengetahui bagaimana hubungan di antara variabel-variabel tersebut, maka umumnya persamaan yang kita dapat dari hubungan tersebut yaitu berbentuk persamaan matematik dan yang menyatakan hubungan fungsional antara variabel-variabel tersebut. Nah, itulah studinya dinamakan adalah mengenai persoalan analisis regresi. Ya, nah, dalam analisis regresi kita nanti ada dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel tidak bebas. Ya, sedangkan simbol untuk variabel bebas kita beri simbol X dan variabel tidak bebasnya Y. Nah, variabel bebasnya bisa banyak. Ya, dalam hal ini bisa X indeks 1, X indeks 2 sampai X indeks K. Nah, maka itu dalam hal ini variabel tidak bebasnya hanya satu yang diberi simbol Y ya, dan variabel bebasnya ada beberapa ya. Tetapi dalam kesempatan ini yang akan kita bahas adalah hanya variabel bebasnya satu dan variabel tidak bebasnya satu ya. Nah, sehingga nanti dalam persamaan matematika yang kita peroleh dalam persamaan regresi tersebut itu juga dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi ya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dari persamaan regresinya ya, dari persamaan garis regresinya. Dan yang akan kita bahas pada saat ini adalah nanti regresi linear sederhana. Ya, jadi linear sederhana. Mengapa kita namakan regresi linear sederhana? Karena kita mengandung linear. Linear dalam hal ini adalah nanti berbentuk variabel bebasnya berbentuk garis lurus ya, itulah jadi linear ya. Sedangkan sederhana variabel yang dibicarakan hanya menyangkut satu variabel bebas ya dan satu variabel tidak bebas saja. Jadi dinamakan regresi linear sederhana ya, itu dia ya. Nah, model regresinya persamaannya adalah YI ya, atau Y indeks I sama dengan alfa ditambah beta XI ditambah epsilon I ya. Dalam hal ini I bergerak 1, 2 sampai N. Nah, tapi tadi sudah dikatakan kita nanti hanya ada satu variabel bebas dan satu variabel tidak bebasnya ya. Jadi tidak ada banyak variabel bebasnya tidak ya, tapi hanya satu. Nah, sekarang apa itu yang dinamakan Y? Y adalah variabel tidak bebas ya, atau variabel terikat ya. Sedangkan X adalah variabel tidak terikat atau variabel bebas. Sedangkan alfa adalah perpotongan dengan sumbu tegak atau intercept ya, yaitu besarnya nilai Y pada saat X sama dengan 0. Sedangkan beta adalah gradien atau kemiringan atau slope ya, yaitu besarnya perubahan nilai Y apabila X bertambah satu satuan. Lalu epsilon adalah galat atau error, yaitu simpangan vertikal dari garis regresi sebenarnya yang tidak diketahui. Itulah dia ya.
Nah, jadi nanti dalam praktiknya, karena kita jarang menggunakan data populasi, yaitu data dari sampel. Oleh karena itu, kita melakukan taksiran. Dalam hal ini, alfa nanti ditaksir oleh A kecil, sedangkan beta ditaksir oleh B kecil. Ya. Sehingga persamaan bentuk regresinya sekarang pakai topi, yaitu Y topi sama dengan A kecil plus B kecil kali X, ya. Jadi Y topi itu ya. Nah, lalu bagaimana nilai-nilai A dan B itu diperoleh? Nah, ini rumusnya anak-anakku ya. A kecil sama dengan diperoleh dari Y garis dikurangi B kali X bar atau X garis. Anak-anakku ingat, garis adalah simbol Y garis berarti adalah rata-rata dari Y, sedangkan X garis adalah rata-rata dari X. Nah, sedangkan dalam hal ini B kecilnya adalah itu rumusnya. N kecil dikali penjumlahan antara XI dengan YI. Lalu dikurangi penjumlahan dari XI dikali penjumlahan dari YI. Ya, jadi kalau penjumlahan simbolnya sigma kan ya, anak-anakku ingat waktu sebelum UTS ya. Lalu dibagi N kecil dikali penjumlahan dari XI dikuadratkan ya. Jadi XI-nya dikuadratkan lalu dijumlahkan adalah simbolnya sigma XI kuadrat. Dikurangi sigma XI atau penjumlahan XI yang dikuadratkan ya. Tadi sudah disinggung, Y garis adalah rata-rata dari Y dan X garis adalah rata-rata dari X ya, variabel X dalam hal ini. Nah, sebagai contoh ini, kita contoh nih ya, adalah tentang biaya promosi obat atau dalam juta rupiah dan hasil penjualan obat itu pun dalam juta rupiah. Nah, pertanyaannya yang pertama, carilah persamaan regresi yang dapat digunakan untuk memprediksi hasil penjualan obat. Nah, ini datanya ada bulan ya, bulannya 1, 2 sampai 12 karena dari bulan Januari, Februari sampai dengan Desember. Lalu biaya promosinya itu adalah variabel X atau variabel bebasnya ya. Untuk bulan pertama 16 itu dalam juta rupiah ya, tapi kita juta rupiahnya tidak kita tulis supaya untuk mempermudah saja ya. Lalu bulan kedua 14, begitu seterusnya sampai bulan ke-12 yaitu 13 biaya promosinya atau X-nya ya. Lalu hasil penjualannya atau YI-nya bulan pertama 174 itu dalam pengertian juta rupiah ya, tapi kita tulis 174 saja. Bulan kedua hasil penjualannya 165, begitu seterusnya sampai bulan ke-12. Nah, dari data tersebut, untuk penyelesaiannya kita menggunakan kolom bantu atau tabel bantu seperti terlihat pada layar ya. Bulan ke-1 sampai 12 tadi ada biaya promosi atau XI yang nilainya 16, 14, 23. Nah, jika data dari biaya promosi tersebut kita jumlahkan, misal dalam hal ini adalah 16 ditambah 14 tambah 23 sampai yang bulan ke-12 yang jumlahnya kalau kita jumlahkan sama dengan 204, maka simbolnya adalah sigma XI ya, sigma XI 204, maka rata-rata dari XI atau X bar-nya adalah 204 dibagi 12 yaitu 17. Nah, demikian pula sekarang kolom berikutnya itu hasil penjualan yang tadi dari datanya sudah ditampilkan tadi ya. YI-nya misalnya bulan pertama 174, bulan kedua 165, begitu seterusnya. Jika kita jumlahkan, maka sigma YI-nya sama dengan 2316. Maka rata-ratanya atau Y garisnya adalah 2316 dibagi 12 diperoleh 193. Nah, sekarang untuk perhitungan selanjutnya kita pakai kolom perkalian antara XI dengan YI, yaitu untuk bulan pertama berarti 16 dikali 174. Bulan kedua berarti 14 kali 165 yang diperoleh 2310. Nah, jika hasil dari perkalian antara XI dikali YI kita jumlahkan, maka diperoleh sigma XI YI adalah 40551. Nah, begitu seterusnya, lalu kita lanjutkan dengan kolom untuk XI yang dikuadratkan. XI dikuadratkan itu untuk bulan pertama berarti 16 dikali 16 yaitu 256. Bulan kedua 14 dikali 14 196. Begitu seterusnya ya. Jika hasil XI kuadrat ini kita jumlahkan, maka simbolnya diperoleh sigma XI
kuadrat, yaitu diperoleh 3632. Nah, data-data tersebut itulah dipergunakan untuk menghitung tadi, untuk menghitung B dan A ya. Nah, sekarang kita cari B dulu ya. B kecilnya adalah tadi rumusnya demikian ya, jadi langsung kita masukkan. N kecilnya 12 karena 12 bulan kan, lalu dikali penjumlahan antara XI dengan YI, yaitu tadi berapa? 40551. Lalu dikurangi penjumlahan dari XI yang tadi sudah kita jumlahkan 204 dikali penjumlahan YI-nya 2316 dibagi N kecil. N kecilnya adalah 12 dikalikan penjumlahan XI kuadrat. XI kuadratnya diperoleh 3632, lalu dikurangi penjumlahan XI yang tadi 204 dikuadratkan. Ini maaf, ini yang penjumlahan kolom sigma XI kuadrat bukan yang 3632 itu kuadratnya bukan di luar ya, tapi di dalam ya. Sigma XI kuadrat ya, itu di dalam, mohon maaf itu salah ya. Jadi tapi kalau dalam rumusnya sudah betul ya, B kecil ini ya. Oke, setelah diperoleh B, maka ini kan perkalian sederhana ya. Lalu diperolehlah hasilnya B-nya adalah 7,19 ya. Nah, sehingga kita bisa menghitung A. Nah, tadi rumus A adalah Y garis min B kali X garis. Sekarang kita tinggal masukkan ya. Y garisnya 193 dikurangi B tadi sudah diperoleh 7,19, X garisnya 7 apa tadi X garisnya berapa? 17. Sehingga diperoleh nilai A 7077. Nah, dari hasil ini maka kita dapat memperoleh persamaan regresi yang digunakan untuk memprediksi hasil penjualan obat adalah Y topi sama dengan A. Ya, A-nya adalah 70,77 ditambah B kali X. B-nya adalah berapa? Tadi sudah diperoleh 7,9 dikali X. Itulah bentuk persamaan regresinya karena berbentuk persamaan matematik ya, itu dia. Jadi Y topi sama dengan 7077 ditambah 7,19X. Mudah ya kan anak-anakku ya. Nah, sekarang persoalannya misal ini soal yang keduanya ya, misal biaya promosi obat atau X adalah 30 juta rupiah ya, ini misal ya. Maka kalau akan kita hitung berapa dari persamaan garis regresinya tadi, kita tinggal masukkan ya, tadi Y topik kan 70,77 ditambah 7,19 kali 30 kan ya, kali X-nya tadi, sehingga diperolehlah Y topiknya 286,47, sehingga kita dapat katakan bahwa dapat diperkirakan rata-rata hasil penjualan obat sebesar 286,47 juta rupiah untuk setiap biaya promosi sebesar 30 juta rupiah. Itulah tadi karena kita bisa memprediksikan ya. Nah ini jadi biaya prediksinya demikian. Hasil penjualannya dapat diperoleh 286,47 juta rupiah ya, untuk setiap biaya promosinya sebesar 30 juta rupiah, sebab nanti X-nya bisa berubah-berubah kan ya. Tadi ini kita hanya untuk X-nya di 30 juta rupiah, tapi kalau misalnya diperkirakan X-nya adalah 25 juta rupiah, berarti tinggal dikalikan 25, begitu seterusnya. Mudah kan ya anak-anakku ya? Insya Allah anak-anakku pasti bisa. Nah seperti biasa, ini untuk latihan ya. Untuk latihan anak-anakku ini ada dalam kuliah juga ya untuk tugasnya ya. Ini datanya ada harinya sampai 6 yaitu Senin sampai Sabtu, lalu penjualan obatnya dan keuntungannya ya. Nah, pertanyaannya adalah carilah persamaan regresi yang dapat digunakan untuk memprediksi hasil keuntungan dari penjualan obat. Jadi persamaan regresinya adalah Y topiknya ya yang dicari itu tadi ya. Itu soal yang pertama. Soal yang kedua adalah mengenai jam kerja dengan hasil produksi. Itu pun sama, yang ditanyakan adalah apa? Persamaan regresinya juga. Jadi Y topiknya juga ya. Itulah anak-anakku. Insya Allah anak-anakku pasti bisa ya. Dengan demikian inilah materi analisis regresi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga anak-anakku bisa memahami ya dan bisa mengaplikasikannya. Ya, kita akhiri saja pertemuan hari ini bersama-sama baca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon izin live ya, dan maaf lahir batin ya. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.